Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ocha Amelia di NIM 19033123 di tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kali ini aku akan membahas tentang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau PTK. Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini yaitu ada 3. Yang pertama pengertian, yang kedua prosesnya, dan yang ketiga itu peran guru dalam administrasi PTK. Pengertian administrasi PTK. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan adalah mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi, mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, tetapi mereka hadirnya adalah untuk menunjang keterlaksanaannya proses pendidikan yang ada di tingkat satuan pendidikan, yaitu sekolah maupun perguruan tinggi. Selanjutnya, tenaga pendidik, yaitu tenaga yang punya kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, sambung belajar, media suara, tutor instruktur, fasilitator, dan sebutan lain, yang sesuai dengan kekhususannya masing-masing, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Selanjutnya yaitu administrasi PTK, yaitu proses atau aktivitas pengelolaan sumber daya manusia. Mereka disebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari mereka diterima termasuk lembaga itu sampai mereka berhenti. Dan di tengah-tengahnya ini merupakan proses yang panjang. Mengapa? Karena yang akan dihadapi adalah manusia-manusia. Secara konsep sama dengan peserta didik. Mereka memiliki kelakuan yang berbeda, motivasi yang tidak sama, dan tujuan untuk masuk ke lembaga itu juga berbeda. Maka itu, untuk sampai ke tempat tujuan yang sama, mereka harus didesain, dikelola dengan sebaik mungkin oleh lembaga yang bersangkutan. Proses administrasi PTK. Yang pertama, proses pengadaan, yaitu yang pertama analisis atau ramalan kebutuhan tenaga kerja. Jadi proses penerimaan dari semester ke semester, dari tahun ke tahun bukan ditentukan oleh keinginan lembaga tinggi yaitu kepala sekolah, tetapi berdasarkan kebutuhan guru atau analisis guru. Bisa jadi guru yang kita butuhkan adalah guru yang sudah pensiun ataupun ada yang meninggal, dan yang paling menentukan adalah rasio dosen dan mahasiswa ataupun rasio guru dan siswa. Apakah sudah idealkah rasio di antara keduanya? Kemudian rekrutmen. Dalam proses rekrutmen ini ada analisis syarat yang dibuat, kemudian ada perbincangan dengan tim terkait seperti apa harapan kita atau seperti apa orang-orang yang akan diterima sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, dan banyak lagi pertimbangan yang lainnya. Dan kemudian itu seleksi. Seleksi adalah dalam rangka menemukan yang terbaik di antara yang baik. Yang kedua yaitu penempatan. Penempatan adalah proses menempatkan mereka-mereka yang diterima di tempat yang memang dibutuhkan, sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jabatan yang diterima. Tujuan dari penempatan ini adalah the right man on the right place, itu orang yang tepat pada tempat yang tepat. Dan yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi harus dilaksanakan sekaligus untuk menyatakan bahwa mereka, para calon yang sudah diseleksi, diterima melalui proses rekrutmen yang panjang, itu betul-betul diterima sebagai sebuah keluarga baru. Dan orientasi ini dapat mengatasi keraguan, ketakutan, dan kecanggungan yang timbul. Maka setelah itu akan timbul rasa percaya diri yang tinggi, rasa saling percaya, dan sebagai karyawan baru, sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang mereka akan tahu semestinya bekerja seperti apa dan apa yang harus mereka laksanakan. Kesejahteraan PTK. Yang pertama yaitu gaji. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima guru atau dosen atas penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk finansial. Besarnya gaji yang diterima yaitu sesuai dengan pangkat dan golongan.
Dan selain diberi gaji pokok, guru juga diberikan gaji secara berkala apabila telah memenuhi persyaratan. Kemudian tunjangan. Tunjangan itu profesi yang diberikan kepada PTK yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidik dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dasarnya itu sebesar gaji pokok guru tersebut. Kemudian penghargaan. Pemerintah akan memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan yang berprestasi. Penghargaan ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Cuti PTK. Yang pertama, cuti tahunan merupakan hak PTK yang bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 hari kerja. Yang kedua, yaitu cuti besar. Itu merupakan hak PTK yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. Dan selama menjalankan cuti besar, itu PTK yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan dan jabatan. Kemudian yang ketiga yaitu cuti sakit. Merupakan hak PTK wanita yang mengalami gugur kandungan dan dengan melampirkan surat keterangan dokter dan rumah sakit. Kemudian cuti bersalin. Itu merupakan hak PTK wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan PTK yang telah menggunakan cuti bersalin berhak untuk atas cuti yang lainnya. Selanjutnya yaitu evaluasi dari PTK. Dalam evaluasi PTK, kita dapat gunakan untuk menilai keberhasilan atau dapat mengetahui sejauh mana hasilnya terhadap hal-hal yang telah direncanakan atau dilakukan dalam PTK. Dan fungsi dari evaluasi ini itu untuk menentukan tingkat keberhasilan tindakan sesuai dengan yang diharapkan. Dan adapun unsur dari evaluasi yaitu yang pertama kesetiaan, yang kedua prestasi kerja, yang ketiga kejujuran, yang keempat kedisiplinan, yang kelima kreativitas, yang keenam kerjasama, yang ketujuh kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu termasuk kepribadian. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi PTK. Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, namun jika dilihat secara luas, guru juga berperan sebagai administrator pendidikan. Adapun peran guru dalam administrasi pendidikan yaitu dalam administrasi kurikulum, guru itu berperan dalam menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian dalam administrasi kesiswaan, itu guru berperan dalam menyeleksi siswa baru, penyelenggaraan pembelajaran dan mengontrol kehadiran siswa. Dan kemudian dalam administrasi kepegawaian itu peran guru yaitu membuat buku induk. Oke guys, jadi itu pembahasan mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan see you next.